kau sudah temukan dia? Dia tidak ada, Ayah. Dia juga telah mengosongkan rumahnya. Baik tetangga ataupun pemilik rumah sama sekali tidak tahu keberadaannya. Maksudmu, kau tidak mengurus anak dari darahmu sendiri dengan baik, bukan? Kau bisa kehilangan dia di dalam Istanbul ini. Chancel menghapus semua jejaknya, Ayah. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Lalu bagaimana kalau kau tahu? Bagaimana tanggung jawabmu, rasa kemanusiaanmu, Ali Kemal? Sudahlah. Apa lagi yang kau inginkan dariku sekarang? Kau seharusnya sudah punya kantor sendiri sejak dulu. Waktu yang tepat baru sekarang. Aku harap kau juga akan mengurus proyek kami nanti ya. Suatu saat pasti dia akan lakukan. Tentu saja. Kau juga memenangkan proyek di kampus. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Silakan. Orang macam apa mereka itu? Ya, itu apa? Tidak apa-apa sekali. Terima kasih ya. Ini luar biasa. Senang rasanya. Seandainya saja kita ajak juga anak-anak kemari. Tentu saja. Sementara Gani sibuk menguruskan, tentu saja mereka akan senang. Silakan. Benar juga ya. Ini bagus sekali. Selamat menikmati. Ini sangat luar Ini hanya sebuah awal, Nyonya Mihriban. Aku harap kami akan dapatkan banyak bisnis yang bagus bersama dengan putriku, saya rasa. Paman Karim. Oh, Spider-Man, jagoan yang baik dan ditakuti semua musuh. Semoga Anda senang. Selamat datang sayang. Halo, sayang. Selamat datang. Selamat menikmati kantor baru. Selamat datang. Iya, selamat menikmati kantor baru. Selamat menikmati. Saya senang. Halo. Oh iya, Selamat ya. Sedia. ini hadiah untuk kantornya. Kenapa repot-repot? Repot apanya? Kau sudah membuka kantormu sendiri dan kau bisa membuka proyek-proyekmu dengan pulpen ini. Terima kasih. Dari mana saja kau? Aku baru kembali dari boardroom. Aku tidak peduli itu. Aku bilang aku sedang dalam masalah. Apa kau tidak mengerti itu? Kenapa kau berpikir seperti itu? Kau bisa tenang dulu. Aku tidak bisa tenang. Tuan Ragib saat ini sedang marah-marah. Kalau Onur Arsal sampai memberikan rekaman itu ke pengadilan, aku bisa mati. Tapi kau kan sudah tahu kalau Tuan Ragib itu memang pria yang jahat. Lalu kenapa kau merekamnya seperti itu? Jangan menasihatiku dengan ucapanmu itu. Aku merekamnya bukan untuk aku manfaatkan saja, bodoh. Wartawan macam apa kau sebenarnya? Kalau dia tidak ingin membantu urusanku, aku akan katakan padanya bahwa ada gosipan tersebar. Apa yang akan dia katakan nanti? Erdal, tolong selesaikan masalah rekaman itu. Anggap saja masalahmu sudah selesai. Tapi Onur Arsal tidak berpikiran sama. Dia tidak berkata bahwa Tuan Ragib adalah pria yang kejam dan aku harus hati-hati padanya. Lalu bagaimana? Tuan Ragib bisa tahu kalau rekaman itu ada di luarmu juga? Tidak usah pikirkan itu, biar aku yang selesaikan. Itu ceritanya panjang sekali. Kapan kita akan buat rekamannya? Aku sudah siapkan kameranya. Besok siang kita akan lakukan rekamannya. Bukankah itu sudah terlambat? Tidak. Kau jangan khawatir, oke? Apa kau akan menggunakan jale? Kenapa tidak? Ada banyak jali di bidang seperti ini. Bukankah itu Onur Aksa? Iya benar. Dia jarang terlihat lagi sekarang. Bagaimana bisa? Dia habis dipermalukan di depan umum. Aku tidak percaya itu. Aku rasa Onur Aksa tidak melakukannya. Kau tidak akan pernah tahu soal itu. Aku rasa dia melakukannya. Aku tidak bisa percaya pada pria seperti itu. Ya, kau benar. Maksudku apa bedanya dia dari pria yang lain? Iya, Kebanyakan laki-laki memang seperti itu, kan? membuat malu saja. Terima kasih. Kemarin Nyonya Seval bertanya padaku, kapan aku dan Karim akan menikah. Itu bagus sekali. Sepertinya dia menginginkanmu agar segera menikah. Lalu kau bilang apa? Aku bilang Karim belum pernah melamarku. Dia akan melakukannya, aku yakin. Tidak akan, Sehrazad. Jangan konyol.
Kaum pria memang sulit dalam hal melamar. Kau tidak tahu itu? Benarkah itu? Lalu kenapa Tuan Onur sudah melamarmu sebelum kalian resmi berpacaran? Sebenarnya tidak sulit kan? Onur bukanlah contoh yang baik, Beno. Seharusnya kau tidak sebutkan dia. Maafkan aku. Karim tidak mencintaiku, Sehraza. Jangan konyol. Kalau kau berpikir seperti itu karena dia tidak melamarmu, maka kau salah. Karena aku sudah lihat sendiri bagaimana khawatirnya dia saat kau ada di rumah sakit, Beno. Kalau dia tidak mencintaimu... Itu bukan karena dia mencintaiku. Itu karena rasa bersalah saja. Pada hari itu kami putus. Kalian putus? Karena itulah aku akhirnya mabuk. Aku ingin mati malam itu. Beno, sayang. Karim menderita karena dia merasa bersalah. Bukan karena dia mencintaiku. Baiklah, tapi kenapa kau menerimanya, Beno? Kenapa kau bersama Tuan Karim lagi? Bukankah itu menyulitkanmu? Aku tidak sepertimu, Sehraza. Aku tidak bisa sepertimu. Kau bisa dengan mudah berpaling dari pria yang kau cintai. Aku tidak bisa. Biar saja dia tidak mencintaiku. Selama aku masih bisa terus bersama dengannya, Sehraza. Tapi Beno, cinta itu... Cinta. Tapi bertepuk sebelah tangan. Observasi Tuan Yalcin di Alma-Ata sangat baik. Iya benar, ada eksplorasi Maaf, yang... Tuan Yalcin. Aku mau katakan beberapa hal dulu sebelum kita mulai rapat ini. Silakan. Celi Construction dan Binyapi telah membuat kerjasama yang indah. Proyek Pusat Budaya dan Kongres Istanbul berjalan sangat baik. Tapi, maafkan aku untuk soal proyek Alma-Ata. Kenapa? Aku merasa diriku tidak cukup baik untuk mengurus bisnis itu. Dan aku juga ada di bidang Itu lain. tidak akan dipertimbangkan, Zafir. Tapi Karim, Dengar, kita tidak bisa melanjutkan proyek ini tanpamu. Kita sudah menjadi rekanan sekarang. itulah yang ingin aku katakan. Maaf Tuan Onur, ada seorang pria bernama Erdal Karalyolcu datang dan katanya ingin bertemu denganmu untuk masalah yang serius. Erdal Karayolcu. Apa yang dia lakukan di sini? Silakan lanjutkan. Kenapa seorang pria seperti Erdal bisa masuk ke gedung ini? Bagaimana bisa seorang pria kotor masuk ke gedung ini? Ada apa? Aku tidak ingin membuang waktumu, aku akan langsung pada intinya saja. Aku ingin mengatakan bahwa aku sudah membersihkan namamu. Jale Eril Dis akan muncul di TV dan memohon maaf padamu di hadapan 70 juta orang. Dia akan katakan, aku sengaja ingin balas dendam karena Tuan Onur asal memecatku. Jadi itu saja cukup? Bagaimana caramu menghilangkan pikiran orang yang menilaiku sudah menawar wanita itu? Begitu Jale nanti muncul, semua orang akan percaya padamu, Tuan Onur. Semua ada di sini. Koran, potongan-potongan koran, fitnah-fitnah yang dibuat pada semua orang. Tuntutan hukum atas namanya sendiri. Karim, kita harus tunggu Onur untuk membicarakan Tidak. masalah ini. Tidak ada hal seperti itu. Ini tidak bisa dilakukan tanpamu. Karim, terserah, kita akan bicarakan lagi nanti. Apa yang Erdal lakukan di sini? Itu bukan urusan. Ini urusanku. Ini kantor kita berdua. Kenapa kau biarkan dia masuk ke gedung ini? Setelah perbuatanmu yang tidak bermoral ini. Jangan bicara soal moral, Karim. Kau adalah orang terakhir yang bisa bicara soal moral. Jaga mulutmu itu. Bukan aku yang menawarkan uang pada wanita untuk bermalam. Aku hanya melakukan satu kesalahan dalam hidupku.
Hanya sekali. Tapi kalau aku katakan alasannya padamu, maka aku akan menjadi orang yang tidak bermoral. Tapi kau tahu, Sherazad mencintaiku dan aku mencintainya. Dengan tetap memberikan harapan pada Benu. Tapi tetap saja sampai saat ini kau mengejar-ngejar Sherazad. Kau sedang mengejar-ngejar cintaku, Karim. Siapa yang tidak bermoral? Kau atau aku? Wanita itu melarikan diri dengan bayi masih di perutnya. Apa yang bisa dia lakukan dengan orang yang tidak bertanggung jawab seperti Ali Kemal? Iya, tapi dia mencintai wanita itu. Ali Kemal tidak tahu harus bagaimana karena dia mengkhawatirkan pekerjaan. Aku tidak bisa sedih soal Ali Kemal. Dia bahkan membuat anak lagi di saat sudah menikah. Jangan bilang begitu, Nimet. Dia pria dewasa yang suka menangis. Aku kasihan padanya. Tapi sudahlah, urus saja masalahmu. Karena dia seharusnya tidak usah kembali pada Fusun. Sudah. Kalian berdua. Apa yang sedang kalian bicarakan? Syukurlah Nyonya sudah sembuh sekarang. Ya Tuhan, wajah Nyonya bahkan bersinar. Ada apa sebenarnya di rumah ini? Semua orang berbisik-bisik di setiap sudut rumah. Kak Sherazad, Yayasan sudah membuka sebuah kompetisi dan kau pun mengikutinya. Lalu kau menang. Kenapa kau tidak membuat konstruksi saja? Maksudku, kita. Konstruksi bukanlah bisnisku, Gani. Aku menggambar proyeknya, setelah itu aku serahkan pada perusahaan. Jadi kau yang membuat desainnya, lalu kau berhenti? Tidak, kenapa begitu? Aku tidak pernah meninggalkan kendalinya pada setiap tingkat konstruksi. Kalau aku lihat ada yang tidak tepat, aku tidak akan setuju. Apa yang terjadi setelah itu? Harus dibuat yang baru lagi. Wah, jadi kau yang menentukan? Tentu saja. Saat kau jadi insinyur teknik nanti, aku akan membuatmu sibuk seperti itu. Tempat ini sudah bagus? Iya. Kita harus lebih dekat lagi. Baiklah. Bagaimana sekarang? Sedang dikerjakan. Kau ingin membuat rekamannya di sini? Jangan sampai ketahuan ini adalah rumahku. Kalian bisa melakukannya di dekat kolam. Aku merekamnya dengan jarak dekat. Mereka nanti bisa mengenali kolamnya. Baiklah, kita lihat saja nanti. Jale! Jale! Iya, Tuan Erdal. Di mana Nyonya Jale? Nyonya Jale tidak ada. Maksudmu? Dia pergi. Apa maksudmu? Aku lihat dia mengemas barang-barangnya dan pergi. Itu sekitar 2 jam yang lalu. Apa maksudmu dia pergi? Apa maksudmu? Proyek universitas ini sangat penting bagi kami. Kau telah membuat desain yang sangat luar biasa. Proyekmu sudah menjadi pilihan utama saat ini. Selamat. Terima kasih. Kami berharap perusahaan konstruksi akan membuatnya persis seperti yang telah kau buat. Semoga saja. Eksekutif perusahaan juga akan datang. Maaf Nyonya Sabihan, pihak eksekutif dari perusahaan konstruksinya sudah datang saat ini. Bagus, memang sudah saatnya kita bertemu dengannya. Silakan masuk. Selamat siang. Selamat datang Tuan Onur. Terima kasih. Biar ku kenalkan dengan Nyonya Sherazad. Kami sudah saling kenal sebelumnya, Nyonya. Oh, benarkah? Ya, bahkan di musim panas terakhir, nama kami berdua tertulis ada di berita yang sama. Benarkah? Aku tidak punya informasi tentang itu. Aku ada di luar negeri selama 2 tahun. Tentang apa beritanya? Tidak terlalu penting. Itu masalah bisnis. Aku senang kalian sudah saling kenal. Kalau kau mau, kita bisa segera mulai rapatnya. Kita akan punya banyak kesempatan untuk saling bicara. Tentu saja. Nyonya Sherazad, proyekmu ini benar-benar luar biasa. Cepat keluar dan tunggu di sana. Kau bisa kumpulkan semua setelah ini.
Aku bersumpah, aku akan habisi wanita itu nanti. Kau jangan panik. Dia bisa pergi kemana? Dia akan kembali. Kenapa kau tidak mengerti sama sekali? Aku sudah bicara denganmu. Kalau aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka tamatlah aku. Apa kau tidak mengerti? Baiklah. Dia Tapi- sudah melarikan diri. Yang mengancamku sudah menelpon. Tuan Ragib, Siapa lagi menurutmu? Waktu yang dia berikan padaku sudah habis. Habislah aku sekarang. jangan diangkat. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengatakan, tolong, maafkan aku, Tuan Ragib, begitu? Aku benar-benar tidak tahu kalau ini masalah penting. Jali, aku pasti bisa menangkapmu. Lihat saja nanti. Terima kasih sudah datang kemari dan maaf kami merepotkanmu, Nyonya Sehrazad. Sama-sama. Sampai bertemu lagi di rapat yang lebih rinci nantinya, Tuan Onur. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Silakan. Kau sudah melakukan sesuatu yang tepat untukmu, Onur. Selamat. Jadi kau telah berhasil menggunakan perusahaan lain untuk masuk ke penawaran proyek kampus. Kalau aku lihat ada nama Binyapi dari awal, aku tidak akan menerimanya. Kau pikir kau bisa sembunyikan dirimu dengan aksimu ini? Keuntungan apa yang kau dapat? Pergilah dari hidupku, Onur. Pergilah. Aku memang sudah pergi dari hidupmu, Sehrazad. Saat kau lebih percaya pada wanita itu daripada aku sudah meninggalkan kehidupanmu. Lalu kenapa kau ikut dalam proyek ini? Kalau kau sudah keluar dari kehidupanku, lalu kenapa kau ada di sini? Karena aku ingin melihat wajahmu. Saat aku mengatakan kebenarannya padamu nanti, aku ingin tahu seperti apa kau melihatku. Dan tidak akan kubiarkan siapapun meragukan hal itu. Semoga saja. Semoga kau bisa lakukan itu. Semoga saja kau bisa membuktikan bahwa semua itu adalah fitnah. Tapi maafkan aku, Onur. Kau tidak akan melihat wajahku lagi. Aku mengundurkan diri dari proyek ini. Jika saat-saat yang kau nantikan itu, jika memang itu terjadi, kau tidak akan melihat wajahku. Mungkin, tapi pada saat itu sudah cukup bagiku untuk melihat wajahmu lewat kaca saja. Kau percaya itu, Beno? Dia masuk dengan perusahaan lain. Dia masuk menggunakan perusahaan lain hanya untuk mendapatkan proyekku, Beno. Hubungan kami sudah berakhir. Kenapa harus berakhir? Maafkan aku, tapi aku benar-benar tidak mengerti dirimu. Kenapa tidak terpikir olehmu seandainya Tuan Onur mengatakan yang sebenarnya? Dengar, jangan marah padaku. Kau adalah sahabatku, aku sayang padamu. Aku tidak mengerti kenapa kau harus berpisah dari Tuan Onur. Beno, kau tidak lihat wanita yang bicara di TV waktu itu? Iya, aku melihatnya. Lalu? Awalnya aku juga sangat syok. Aku bahkan percaya padanya. Tapi bagaimana mungkin Tuan Onur melakukan itu pada seorang wanita dengan uang? Menurutku tidak mungkin, Sehrazad. Selamat datang, Tuan Onur. Terima kasih. Silakan duduk. Mau minum sesuatu? Tidak, terima kasih. Ini. Apa ini? Dokumentasi tentang wanita bernama Jahli. Lalu? Periksa saja. Ada potongan koran, berita, dan lainnya. Aku akan buat berita dari dokumentasi ini. Bukankah kau masih membuat wanita itu bicara? Kita harus buat beritanya Itu dulu. tidak cukup, Tuan Ragib. Aku juga punya semua itu. Jangan berkata begitu. Setelah beritanya disebarkan, maka wanita itu, semua orang akan tahu kalau wanita itu tidak baik. Itu sudah jelas. Kau tidak sadar kalau keadaan ini bisa membuatku lebih sulit lagi. Berita itu tidak akan membantuku. Justru sebaliknya, kalau berita itu muncul, semua orang akan berkata, Onur Aksal pasti sudah membayar wanita itu. Karena itulah dia mau bicara di depan TV.
Dia akan bilang aku sudah merencanakan itu untuk membalas Onur. Dia akan terlihat begitu meyakinkan. Tidak ada cara lain. Tapi wanita itu, Kenapa wanita itu? wanita itu tidak ada lagi. Dia kabur. Kau akan temukan wanita itu untuk kebaikanmu sendiri. Tuan Onur, dengar. Aku sudah mencari wanita itu ke pelosok negeri. Tolong beri Tuan aku Rakib, waktu lagi. dengar. Wanita itu mempermainkan kehormatanku. Aku tidak bisa jatuh lagi setelah itu. Tapi kalau aku sebarkan dokumen yang ada di tanganku sekarang, maka kau pasti akan hancur. Waktu berjalan terus. Akan lebih baik kalau kau bergerak lebih cepat. Apa hubungannya ini dengan Kimia Insat? Kau serius? Ya ampun, ya sudah katakan akan kucatat. Matematika berkembang dan fisika. Apa PR kalian sudah selesai semua? Kenapa kalian nonton TV? Sudah selesai. Aku juga sudah selesai. Di mana paman kalian? Ada di balkon, Kek. Insinyur dari yayasan. Bukan, aku belum mencatatnya. Tidak ada yang perlu aku catat saat ini. Iya, nanti juga ada buku-buku pelajaran. Kau harus belajar dari buku sepertiku. Iya, baiklah. Sampai bertemu besok ya. Baiklah. Teman dari sekolah, Paman. Dia tidak datang untuk belajar. Ya, begitulah. Dia tanya apakah aku mencatatnya. Teman macam apa mereka? Dari awal sekolah mereka sudah tidak sekolah. Dengarkan aku. Kalau kau sampai tidak sekolah juga. Tidak, Paman Burhan. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan mau menyanyikan uang yang dikeluarkan. Itu akan sangat memalukan. Bagus. Apa yang terjadi hari ini? Maksud Paman? Oh, rapat di yayasan tadi itu. Bagaimana akhirnya? Apakah saya rasa puas dengan perusahaan konstruksinya itu? Soal itu, aku tidak tahu, Paman. Dia yang mengambil pekerjaan itu. Siapa yang mengambilnya? Jangan diam, katakan yang jelas. Onur Aksal. Nikmati pekerjaan barumu. Terima kasih banyak, Tuan. Kau membuatku mendapatkannya. Sekali lagi terima kasih. Kau pernah gabung di militer. Jangan katakan aku harus berhati-hati karena masalah itu. Tidak, Tuan. Tapi aku pernah di militer. Aku dulu di pasukan Komando Kepolisian Manisa Kirkaga ke-8. Komando Kepolisian. Hei, untuk apa kami kerjakan Yaman sebagai keamanan? Atau kau mau tetap di unit keamanan? Tidak, Tuan. Aku akan senang jika bisa melayanimu dari dekat. Tuan Zafer sudah menunggu, Tuan. Aku akan ke sana. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Hati-hati menyetirnya. Perhatikan mobilnya dan pastikan mobilnya selalu bersih. Selamat pagi. Selamat pagi. Zafer sangat yakin sekali. Dia tidak ambil bagian dalam proyek baru. Aku sudah meyakinkannya. Oh. Kenapa, Zafer? Aku tidak mengerti. Aku lelah, teman-teman. Aku tidak muda lagi seperti kalian. Sungguh. Aku ingin punya waktu untuk istri dan anak-anakku. Kumohon maafkan aku. Kami tidak akan membuatmu lelah. Kau bisa menundanya sedikit, tapi jangan menolak. Iya, tidak perlu buru-buru. Tidak. Kita bisa menundanya supaya kau bisa istirahat sedikit. Bahkan kau pun bisa liburan. Iya, kau liburan saja dulu. Nanti baru kita bicarakan lagi. Itu benar. Kita akan bicarakan lagi nanti. Iya, kalau gitu baiklah. Kita harus lanjutkan ke hal yang lain dulu. Ya, kredit pusat budaya telah disetujui. Benarkah? Ya. Aku senang sekali. Kita harus secepatnya ke Copenhagen. Secepat apa? Hari Sabtu. Harus secepat itu. Ada kesalahpahaman. Mereka terlambat memberitahu kita, jadi mereka menunggu kita untuk tanda tangan. Kami akan bicara. Mungkin kau dan Tuan Zafer bisa pergi ke sana. Kau tidak bisa ke sana? Ada beberapa rapat di Istanbul. Aku tidak bisa kemana-mana. Ada perwakilan pemerintah juga. Itu tidak ada habisnya. Kita bisa pergi. Kita harus apa? Ini akan sulit, tapi kita harus pergi dan langsung kembali. Aku akan menarik diri dari proyekku, Tuan Burhan. Aku tidak mau melanjutkan proyek di kampus. Apa itu karena Onur Aksal? Iya. Masalahnya aku tidak ingin berhadapan dengan dia lagi.
Tapi dia muncul di depanmu lagi. Dia tetap melakukannya meskipun dalam keadaan seperti ini. Sepertinya dia jujur. Jangan bicara begitu. Kau juga tahu apa yang sudah terjadi. Aku tidak tahu apa-apa, nak. Aku tidak tahu yang sebenarnya. Kalau kau tanya aku, berarti kau juga tidak tahu. Atau bahkan Tuan Honor pun juga tidak tahu. Kalau ada saranku yang tepat untukmu, biar aku katakan beberapa hal kepadamu. Katakanlah. Aku pasti akan mendengarkanmu. Anakku, kita anggap saja kau benar. Honor Axel melakukan hal yang tidak pantas. Hal itu pun terungkap. Kau putus dengannya dengan rasa hormat dan harga dirimu tetap utuh. Itu bagus. Tapi bagaimana kalau Tuan Honor benar? Bagaimana kalau dia seorang yang jujur? Bagaimana kalau dia sedang difitnah? Bagaimana kau bisa menghadapi akibat dari semua itu nanti? Bagaimana kalau aku yang benar? Apa kau tidak memikirkan dari pihakku juga, Tuan Burhan? Bagaimana kalau Onur benar-benar... Kalau kau memang benar, itu kejadian yang sering terjadi. Kau bisa selesaikan dan ucapkan selamat tinggal. Aku akan berkata sedikit keras, Sehrazad. Tapi maafkan aku. Kau bisa menyebutnya sebagai eksekusi yang terlalu cepat. Tuan Burhan. Ada seorang wanita muncul, dia bicara maju dan mundur, itu saja. Tuan Onur bahkan tak bisa membela dirinya. Tuan Burhan, lupakan saja tentang emosiku, penderitaanku, dan juga yang lainnya. Apa menurutmu memasuki sebuah bisnis dengan Onur bisa menjadi sebuah cara yang tepat? Ini adalah pekerjaan pertama kita. Dengar. Apakah menurutmu tempat ini lebih berharga daripada harga diri Onur Axel, Sehrazad? Pekerjaan bisa dilakukan dan juga tidak. Tapi, kalau kau katakan aku berhenti karena kau ada, kau sudah lakukan ketidakadilan terburuk untuk Tuan Onur. Jika aku yang jadi Tuan Onur Axel, jangan salahkan aku. Tapi aku akan sangat tersinggung. Entah apakah aku bisa mengatasi diriku. Dengar, katakan alamatnya di mana. Sisanya akan kuberikan lagi nanti. Aku ini benar-benar tidak tahu. Aku harus bilang apa? Ambillah, ayo ambil. Kau akan berikan juga alamatnya padaku nanti. Jangan khawatir, aku tidak akan bilang tahu darimu. Kalau aku tahu, kenapa tidak memberitahumu? Apa aku tidak butuh uang? Tapi Nyonya Chancel hanya meninggalkan nomor telepon. Kau juga sudah punya nomornya kan? Ambil saja. Sudah, tidak apa-apa. Kalau kau tahu sesuatu, beritahukan padaku. Ini cuma buang-buang waktu. Akan kutunggu. Jangan sampai nomor teleponku hilang. Orang yang keras kepala. Semoga semua berjalan lancar. Terima kasih, Paman Burhan. Sampaikan salamku untuk semua orang di rumah. Baiklah, baiklah. Tapi kau harus datang ke rumah kami, Nyonya Mihriban. Kau belum mampir ke sana. Baiklah. Kami akan ke sana secepatnya. Salam untuk anak-anak dari kami. Jaga diri kalian baik-baik. Mihriban, bisa ambilkan aku secangkir teh? Gani? Bisa bicara sebentar? Baiklah. Aku sudah menyelesaikan masalah hubungan internetnya. Hanya tinggal printernya saja, dan nanti akan segera aku selesaikan, Sehrazad. Nyonya Sehrazad, Gani. Bukan Sehrazad. Maaf. Ini adalah tempat kerja, Gani. Kau tidak bisa memanggil orang dengan namanya saja. Jadi tolong panggil aku Nyonya Sehrazad, dan kau memanggil Mihriban dengan Nyonya Mihriban. Maafkan aku. Maksudku, aku pikir ini adalah tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman adalah di rumah, Gani. Aku akan jadi Sehrazad di luar sana. Tapi di sini aku pimpinanmu. Baiklah. Dan satu hal lagi. Nyonya Mihriban adalah asistenku. Bukan pembuat teh di kantor ini. Lebih baik kau buat sendiri kopi dan teh untukmu sampai punya pembuat teh sendiri. Kau mengerti? Baiklah, Nyonya Sehrazad. Baiklah. Kau terkejut saat melihat Sehrazad di sana? Tapi aku tidak diberitahu. Bagus. Aku rasa dia juga pasti terkejut. Sangat. Tentu saja dia terkejut. Ada api yang mau keluar dari matanya. Mungkin dia marah karena kau memakai perusahaan lain. Memang, tepat sekali.
Rasanya aneh. Saat aku ingin meninggalkannya, aku berusaha untuk tidak melihat ke belakang. Aku pikir mungkin perasaan dan cintaku akan berkurang. Tapi ternyata tidak. Tidak berkurang? Malah bertambah. Sementara dalam hatiku, saat melihat Sherazad melupakanmu dan melanjutkan hidupnya tanpa dirimu, kau bisa berhenti. Sudahlah, lupakan. Benar. Kata orang bahwa yang melarikan dirilah yang akan dikejar. Aku tidak mengejar Sherazad. Aku mohon, Onur. Jangan bodohi dirimu sendiri. Kau membuat sebuah perusahaan hanya untuk bisa melihatnya. Ya, mungkin. Mungkin aku salah, tapi seharusnya aku tidak muncul di hadapannya. Kalau kau tanya padaku, kau akan lebih mengerti lagi saat makin dekat. Saat makin dekat? Kapan? Bagaimana? Kadang aku tidak percaya. Kenapa semua terjadi padaku? Kenapa aku bisa menjadi sasaran fitnah seperti ini? Aku pikir semua ini adalah mimpi buruk. Apa mereka sudah temukan wanita itu? Belum. Tapi aku sudah mengatakan yang seharusnya pada Tuan Ragib. Dengan CD itu aku akan ke pengadilan. Keputusan terbaik. Maaf. Halo? Tidak, aku sedang di luar. Bisa aku menelponmu nanti? Aku juga. Sampai nanti. Yasmin, ada apa? Tidak ada apa-apa. Pasti ada. Sesuatu yang istimewa. Dia masih baru. Aku juga tidak tahu dia istimewa atau biasa saja. Aku ikut senang. Tunggu dulu, ini belum pasti. Itu pasti. Entah bagaimana. Paling tidak salah satu di antara kita bahagia. Bagaimana? Juru masaknya baru. Luar biasa, saus blackberry-nya lezat sekali. Dia sangat pemarah. Dia tidak bisa terima kritikan apapun. Dia tidak butuh kritik apapun, kau jangan sampai kehilangan dia. Percayalah pada penilaian Bennu. Kau tidak tahu dia pandai masak. Apa yang dilakukan Sherazad? Hari ini dia harusnya ada di yayasan. Dia ada di sana. Lalu? Apa perusahaan kontraktornya sudah jelas? Aku rasa sudah. Apa maksudmu? Sudah jelas atau belum? Siapa yang dapat pekerjaan itu? Bennu, kenapa kau tidak bicara? Aku bertanya. Siapa yang dapat pekerjaannya? Sebuah perusahaan bernama Axon Construction. Axon? Apa itu perusahaan baru? Apa Sherazad tahu siapa pemiliknya? Maksudku di mana dia kenal pemiliknya? Kenapa kau diam saja, Bennu? Aku sedang bertanya. Kalau kau tahu, jawablah. Kalau kau tidak tahu, kau bisa katakan. Siapa pemilik perusahaan itu? Tuan Onur. Onur katamu? Tuan Onur membuat perusahaan baru. Sevgi! Sevgi, tunggu! Tolong dengarkan aku. Sevgi, aku mohon padamu. Pergilah, Alikema. Aku mohon. Aku tidak mau seperti ini, Sevgi. Aku sangat mencintai Chancel. Aku rindu. Sangat merindukannya. Kau membuat Chancel malu. Kau sudah membuat Chancel malu. Sevgi, aku mohon. Beritahu aku di mana dia. Akan kuperbaiki semuanya. Aku janji. Di mana Chancel? Dokter bilang, kau harus menjaga dirimu dengan sebaik mungkin. Kau tidak boleh marah-marah atau merasa jenuh dengan keadaanmu. Jangan merasa stres juga. Kalau tidak, kau akan pingsan dan kami tidak akan bisa menyelamatkanmu. Itu katanya. Menantuku, apa katamu tadi? Oh ya, kenapa bisa begitu? Semoga Tuhan melindungimu, Fusun. Sekali ini terjadi, akan terus seperti ini. Kalau ini terjadi lagi, mataku akan selalu perhatikan semuanya. Kata-kata macam apa itu, Fusun? Apa kami sudah tidak peduli lagi padamu? Hah? Apa yang tidak berusaha kami wujudkan
selama ini untukmu. Bukan darimu, Ibu. Tuhan akan memberkati Ibu dan juga Ayah di sini. Jadi, lihatlah jam berapa sekarang. Ali Kemal tidak ada di dekat kita, kan? Itu dia. Kau sudah tidak adil padanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang, Nak. Kami sudah makan malam karena tidak bisa menunggumu. Maafkan kami. Tidak masalah. Selamat menikmati. Biar ibu siapkan makanannya untukmu. Kenapa wajahmu tidak tersenyum sama sekali, Ali Kemal? Apa kau sedang memikirkan kekasihmu itu? Untuk apa kau pura-pura menyayangiku? Shh, Fusun. Beraninya kau bicara begitu? Sebenarnya apa maksudmu? Ya, melihatmu yang kelihatannya seperti sedang ada masalah. Saat aku melucu pun kau tidak mengerti. Lelucon macam apa, Fusun? Kenapa leluconmu begini? Wah. Masalah apa lagi yang ada padamu, Ali Kemal? Bukankah kau tidak merasa sedih dengan keadaanku? Aku ada masalah lain. Masalah yang juga serius. Ali Kemal. Aku tahu apa sebenarnya masalahmu. Satu-satunya masalahmu adalah aku masih hidup. Shh, Fusun. Ini bukan soal dirimu. Biar ku katakan padamu. Ali Kemal. Wanita yang mengandung anakku hilang. Chancel saat ini hilang. Dia membuat dirinya menderita. Kau puas? Ali Kemal, apa yang kau lakukan? Apa yang kau bilang? Anakmu kau bilang? Dunia tidak hanya berputar untukmu saja, Fusun. Kau bukanlah inti dari dunia ini. Apa yang kau lakukan, Nak? Sampai berapa lama aku harus menyembunyikannya, Ayah? Nanti juga dia akan tahu. Istrimu itu sedang sakit. Dia sudah sembuh, jangan khawatir. Dokter bilang dia bahkan lebih sehat dariku sekarang. Hancurlah aku. Apa kalian sudah tahu tentang ini? Kenapa kalian tidak memberitahuku? Fusun, kau sedang sakit, Nak. Keadaanmu sangat buruk. Kalau kami beritahu, keadaanmu akan makin buruk. Apa jenis kelamin anak itu sudah jelas? Apakah dia laki-laki? Seandainya saja dokter tidak pernah bilang aku sudah sembuh. Seandainya dia bilang waktuku tinggal 3 hari lagi. Cintailah anak-anakmu sebaik mungkin. Setelah itu kau akan dikuburkan. Untuk apa aku hidup? Fusun, jangan lakukan itu, Nak. Kalau kau bicara seperti itu, aku juga... Ini konyol sekali. Setelah aku bisa sembuh, seakan-akan tidak ada yang mendukungku. Aku ingat saat melahirkan anak terakhirku, aku sudah memikirkan nama anak laki-laki yang bisa sepadan dengan nama Burcu dan Buket. Bugra, Burak, atau Bulut. Saat menemukan nama Bulut, aku bahagia sekali. Itu nama yang indah,
Baiklah, kita harus berikan dia nama bulut. Lalu aku teringat, Ibu. Aku tidak bisa melahirkan lagi. Aku tidak bisa memberikan cucu laki-laki untukmu. Busun. Sudah. Tenang. Aku sudah menelpon kepolisian. Kami sudah memeriksa jadwal penerbangannya. Dia bersembunyi di suatu tempat. Setiap tempat liburan sudah dicari. Kami akan tangkap dia dalam waktu beberapa hari lagi. Itu adalah masalahmu, Tuan Rakib. Tidak banyak waktu ke pengadilan. Kau akan menyelesaikan ini atau kau... Ini tidak akan sampai seminggu, Tuan Onur. Dengar, aku bersumpah. Kami akan temukan wanita itu dalam waktu sesingkat mungkin. Dia akan ada di sini hari ini atau besok. Dan dia akan muncul di depan kamera. Percayalah. Berikan aku sedikit waktu lagi. Aku sudah memberikan waktu padamu sebaik mungkin, dan aku tidak bisa memberi lebih dari itu. Tuan Onur, temukan dia dan hubungi aku. Masuk. Semua sudah siap, Tuan Onur. Apa kita akan segera mengirimkannya? Berikan, biar aku yang urus. Baiklah kalau begitu. Apa kabar? Selamat datang Tuan Karim, apa kabar? Baik, terima kasih. Sepertinya kau sedang sibuk. Sebenarnya tidak terlalu sibuk, silahkan duduk dulu. Tidak usah. Kalau kau ada waktu bisa kita keluar? Setengah jam saja. Aku mau bicara sesuatu denganmu. Kenapa tidak di sini saja? Kita akan lebih nyaman kalau bicara di luar. Baiklah. Biar aku yang setir. Baik, Tuan Onur. Kau boleh libur hari ini. Libur? Aku sangat kasihan pada Onur. Sungguh, dia benar-benar sampai kehilangan akal sehatnya demi untuk bisa berbisnis denganmu, saya rasa. Aku tidak tahu kapan dia akan mengerti bahwa dia jangan mengganggumu lagi. Aku sudah menerima untuk bekerja sama dengan perusahaan Tuan Onur. Kau menerimanya? Kenapa kau lakukan itu, saya rasa? Onur yang telah menghancurkan hidupmu. Dia melakukan kesalahan. Kau mau duduk di tempat yang sama dengan orang seperti itu? Kami tidak perlu ada di tempat yang sama. Bisa dilakukan tanpa perlu saling bertemu. Aku bekerja secara profesional. Jangan lakukan. Dia tidak akan membiarkanmu. Bukankah kau merasa tidak nyaman dengan keadaannya di dekatmu? Saya rasa biarkan Onur pergi dari hidupmu. Tinggalkan dia untuk selamanya. Perbuatanmu ini sangat tidak pantas, Tuan Karim. Saya rasa. Aku ini tidak buta, Tuan Karim. Tapi aku menunggumu untuk mengerti sendiri. Berhenti melakukan ini. Aku juga katakan pada Beno bahwa Tuan Karim sangat mencintainya. Bagaimana bisa seseorang sepertimu melakukan hal ini? Dan ternyata
Sehrazad, dengarkan aku. Kau tidak boleh pergi tanpa mendengarkanku dulu. Aku tidak mau mendengarkan apapun lagi darimu. Akulah yang pertama jatuh cinta kepadamu, Sehrazad. Aku. Onur juga tahu soal itu. Tolong jangan dilanjutkan. Saat dia mendekatimu duluan, aku berhenti. Tapi setelah melihat apa yang telah dia lakukan padamu, kenapa kau memaksa untuk... Cukup! Bagaimana bisa kau bicara seperti ini? Apa kau tidak punya rasa malu sama sekali? Aku tidak akan merasa malu karena jatuh cinta padamu. Manusia tidak akan malu pada rasa cinta. Kau salah, Tuan Karim. Ada juga cinta yang bisa jadi memalukan. Benu adalah sahabat terdekatku. Saat dia mencintaimu selama ini, harusnya kau malu bahwa ternyata selama ini kau hanya pura-pura mencintainya. Aku malu melakukan ini pada Benu. Aku juga sangat membenci diriku sendiri. Percayalah. Bagus sekali, Tuan Karim. Pembicaraan ini tidak pernah terjadi. Kau tidak pernah bicarakan hal itu, dan aku tidak pernah mendengarnya. Chancel, Ya, Man. apa kabar? Baik, kau? Aku juga baik. Senang bisa bertemu denganmu lagi. Aku juga. Maafkan aku tidak mengenalimu tadi. Sudah lama kita tidak bertemu. Tapi kau tetap terlihat sama. Tidak, aku banyak berubah. Nikmatilah saja semuanya. Bibi Nurie yang memberitahuku. Anakmu laki-laki, bukan? Iya. Apa kata mereka? Semoga dia terus besar bersama orang tuanya. Di mana pikiranku? Biar aku yang bawa. Tidak usah, biar aku saja. Kenapa begitu? Kemana? Ke rumah? Aku ingin mengatakan sesuatu. Kalau kau tidak buru-buru, bisa kita minum teh dulu? Kita bicarakan soal masa lalu. Entahlah, ibuku sedang menungguku sekarang. Hanya teh. Kau tidak rindu dengan kebun teh kita? Halo, Tuan Onur Aksal, bukan? Ya. Selamat datang. Aku adalah Gani Oscelik Sehrazad. Maksudku, aku saudaranya Nyonya Sehrazad. Dan ya, aku saat ini bekerja di sini. Senang bertemu denganmu. Sebenarnya aku senang bertemu denganmu. Bertemu dengan pebisnis sepertimu. Ini adalah hal yang besar untukku. Ini luar biasa. Nyonya Sehrazad tidak ada? Mereka pergi kira-kira setengah jam yang lalu. Kau tahu mereka kemana? Aku bersumpah. Aku tidak tahu, tapi dia pergi dengan Tuan Karim. Karim Inseoglu. Kami juga sudah bertemu dengannya, dan dia orang yang penting juga sama sepertimu. Tuan Onur, selamat datang. Halo Miriban. Karena Nyonya Sehrazad tidak ada, aku rasa aku permisi dulu sekarang. Dia akan sampai sebentar lagi. Biar aku buatkan kopi untukmu ya. Tidak, terima kasih. Mungkin lain kali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ini hari yang indah sekali. Kita kedatangan seorang pebisnis hebat di kantor kita. Ini luar biasa. Ya. Aku habis dari Laut Hitam. Sepertinya ada banyak kapal yang terdampar. Kenapa kau tidak melawak saja di sana? Sudah kulakukan, tapi ada satu yang tidak bisa kubuat tertawa. Jangan buang-buang waktu. Hanya satu hal saja yang bisa membuatku tertawa. Jangan sebut namanya kalau kau tidak mau. Aku sudah melakukannya, Ber. Aku
Kau mencampurkan semuanya. Entah bagaimana aku mengatasinya sekarang. Sudah jelas akan jadi begini. Kau bisa mulai perbaiki semuanya dari sini. Beno telepon. Karim, kau tidak menelponku seharian? Aku sibuk, sayang. Aku ada di tempat konstruksi. Sudah aku duga, karena itulah aku tidak menelponmu. Aku cuma mau bilang, aku sudah periksa internet. Tebak konser siapa yang akan muncul akhir pekan ini? Siapa? Goran Bregovic. Oh, itu keren sekali. Aku pikir kita bisa pergi bersama. Tapi kalau kau sibuk, aku bisa pergi dengan Melek. Oh, tidak. Mereka akan datang dan Melek akan menggantikan tempatku untuk nonton konser itu? Tidak bisa. Baiklah, aku senang sekali. Bahkan, bisakah kita makan malam setelah konser itu? Baiklah, kalau begitu. Ya, sudah dulu ya. Dah. Jangan lakukan, kan? Ini enak sekali, kenapa tidak boleh? Sudah, hentikan. Apa yang sedang kau lihat? Tidak boleh. Katakan saja. Kenapa kau mengacaukan semuanya? Aku sangat malu dengan perbuatan Tuan Karim Mihriban. Ini gila. Menjadi gila adalah bukti cinta, Sehrazad. Kalau Tuan Karim tidak mencintaimu, dia tidak akan melakukan kegilaan itu. Aku tidak ingin itu sampai terjadi. Kenapa kau bicara seperti itu seakan-akan kau sedang mendukungnya? Tidak, Sehrazad. Aku mau katakan padamu bahwa tugasmu sangat berat. Cara yang dilakukan Tuan Karim memang tidak baik. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Katakan yang harus kau katakan. Kalau dia masih memaksa juga setelah itu, kau akan katakan hal yang sama. Kau mau kemana? Aku harus katakan ini pada Beno Mihriban. Aku harus segera beritahu dia. Sehrazad, jangan lakukan itu. Aku tidak bisa sembunyikan hal ini dari sahabatku Mihriban. Dan Beno juga tidak harusnya mengalami ini. Akan kau beritahu seperti apa orang yang dia cintai? Sehrazad, kau sama saja membunuh Beno. Tidakkah kau lihat kalau kau mengatakannya dia akan sangat kecewa? Halo, selamat datang. Kami bawa tiramisu. Terima kasih. Mana kesayanganku? Dia ada di dalam. Kak. Selamat datang. Bibi. Oh, lihat itu, dia merebutnya duluan. Kau sepertinya senang, Beno. Bagaimana aku tidak senang, Mihriban? Kami akan nonton konser dengan Tuan Karim di akhir pekan. Saat sudah bertemu Melek, kau melupakan aku ya? Saat melihat Melek, kau langsung melupakan aku. Akan aku makan kau sekarang. Kau lebih sayang pada Melek. Tentu saja. Sekarang aku jadi cemburu padanya. Ya, Onur? Halo, Yasmin. Aku harap aku tidak mengganggumu sekarang. Tidak. Ada apa? Suaramu terdengar aneh. Aku sedang tidak baik. Aku ingin sekali bicara denganmu. Aku pasti telah mengganggu makan malammu, kan? Tidak. Lupakan saja, selamat malam. Apa kau di rumah sekarang? Iya, tapi lupakan saja. Aku akan ke sana. Tolong jangan lakukan itu. Aku bilang aku akan datang. Tamer, maafkan aku. Aku harus pergi dulu sekarang. Apa ada hal yang penting? Maafkan aku, sungguh. Aku tidak ingin merusak malammu sebenarnya, tapi... Selamat malam. Wah, bagus. Sepertinya kau sudah memberitahu hal itu pada Sehrazad. Aku bilang aku sudah jatuh cinta padanya sebelum Onur. Bagus. Tidak mungkin. Kau bercanda, kan? Biar aku katakan lagi padamu, Mer. Satu persatu. Sehrazad saat ini sudah tahu aku mencintainya. Setelah konser nanti akan kuputuskan hubunganku dengan Beno. Kau dan aku, kita di jalan yang berbeda. Bagus. Seakan Sehrazad akan menerimamu saat itu juga. Dia akan berkata, oh iya, Tuan Karim, putuskan saja Beno. Tidak sekarang. Tapi nanti. Satu-satunya penghalangmu adalah Beno, kan? Bukankah Sehrazad orang yang jujur? Andai pun dia juga mencintaimu. Rasanya sangat tidak mungkin kalau dia mengkhianati Beno. Kau mengerti itu? Cinta adalah hal luar biasa daripada persahabatan, Mer. Jauh lebih dari itu. Kenapa kau berpikir kalau Sehrazad sudah tidak
mencintai Onur lagi saat ini. Bangunlah dari mimpi anehmu, Karim. Bangun. Suatu pagi aku terbangun dan berkata pada diriku, aku menyerah mengejar cinta ini. Melihat aku tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari Sherazad, berarti cinta ini tidak layak lagi. Setelah itu aku mengetahui, Sherazad keluar dengan Karim seakan tidak terjadi apa-apa. Berarti tidak ada lagi yang tersisa dari Sherazad. Aku tidak tahu harus bagaimana setelah itu. Tunggulah beberapa lama lagi, Onur. Kita lihat saja kapan kau akan siap dengan apa yang dikatakan Sherazad. Tidak akan berubah apapun. Aku sangat tersinggung. Sebenarnya, aku iri padamu. Iri pada apa? Penderitaanku. Kau bisa merasakan cinta sejati. Penderitaannya memang layak, Onur. Percayalah padaku. Yasmin, di mana pikiranku? Bukankah tadi kau sedang makan malam? Onur. Aku sudah egois padamu. Aku tidak ingat soal itu. Maafkan aku. Aku mohon padamu. Onur, aku mohon. Tolong maafkan aku. Teman itu tidak lebih penting darimu. Tidak ada yang lebih penting darimu. Ingat itu. Kenapa seperti itu? Kau sedang memulai sebuah hubungan yang indah, bukan? Tapi jelas sekali tidak akan berhasil. Mau minum sesuatu? Masalah kredit ini, kedengarannya bagus. Benar. Jam berapa besok kita berangkat? Jam 11. Halo, Zafir. Halo, Karim. Kita sedang mencari yang satu ini. Kita lihat akhir dari pekerjaan ini. Kau akan lihat nanti. Kau akan lihat. Sepertinya nama perusahaan baru, Axon Construction-nya. Beritanya menyebar dengan cepat. Sherazad yang memberitahumu soal ini, kan? Singkatan AK adalah bagian dari namamu, Axel. Tapi Sonnya dari mana? Itu perusahaan terakhirnya. Terima kasih banyak, Karim. Sepertinya kau di sini untuk memberikan dukungan kami. Tidak. Aku di sini untuk mengetahui perusahaan rahasiamu yang kau buat secara diam-diam. Itu bukan rahasia, hanya terpisah. Onur, apa masalahmu sebenarnya? Apa masalahku? Anak-anak, apa yang kalian lakukan? Kau pikir Sherazad akan kembali padamu hanya karena dia menerima untuk bekerja sama denganmu? Aku tidak akan berdebat soal ini, Karim. Maaf. Kenapa? Tolong. Apa kau takut ketahuan? Berhentilah menunggu Sherazad. Meski kau membangun 100 perusahaan atau 100 proyek sekalipun, itu tidak akan pernah terjadi. Lupakan saja ini, Onur. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Mulai sekarang kau sudah tidak ada lagi bagi Sherazad, Onur. Tidak ada lagi. Bagaimana denganmu? Sebagai seorang Karim yang mempermainkan perasaan Benu, kau terus sibuk mengincar Sherazad. Dan kalau Sherazad menganggapmu lebih penting dari itu, maka aku lebih baik memilih untuk tidak bersama dalam hidup. Onur! Apa-apaan kalian? Jangan konyol. Kendalikan diri kalian. Duduklah dan bicaralah seperti dua orang manusia. Tidak, Zafir. Kami tidak lagi menjadi manusia saat sedang bicara. Saat keburukannya terungkap, kita tidak lagi menjadi manusia yang bisa saling bicara. Karim. Kami berdua sudah sama-sama kehilangan perasaan manusia. Kau dan aku, Onur. Tapi kau yang paling bertanggung jawab untuk ini. Tuan Ahmed mau bicara dengan Anda, Tuan. Mau aku sambutkan? Aku tidak mau bicara dengan siapapun. Apa yang sudah aku lakukan? Apa? Lihatlah kemana arahmu sekarang. Kemana arahmu? Bukankah sudah jelas? Karim masih sibuk mengejar Sherazad. Aku tahu hal itu. Aku marah. Saat teringat hal itu, aku jadi marah. Baiklah, tapi itu sedikit memalukan. Kalian berdua sudah bagaikan saudara. Sepertinya tidak lagi. Sekarang dia adalah orang yang hanya ingin menantangku untuk bersaing. Dia bukan temanku lagi.
Bisakah kau mengenali dirimu sendiri saat ini? Aku tidak bisa, Safer. Tidak bisa begini, Onur. Kalian berdua benar-benar kacau. Aku akan bicara dengan Karim nanti malam. Apa yang ingin kalian bicarakan? Lupakan. Akan kukatakan, kendalikan pikiran kalian. Apa yang terjadi pada kalian? Apakah persahabatan kalian tidak ada artinya? Tidurlah yang nyenyak malam ini. Tenangkan pikiranmu. Besok kita bisa bicara dalam perjalanan. Baiklah, Safer. Aku bersama pengacaraku sekarang. Akan kuberikan CD-nya padanya. Tuan Onur, aku mohon. Pembicaraan kita sebelumnya tidak begini. Pembicaraan kita persis seperti ini. Aku sudah bilang, waktumu terbatas untuk menemukan dia. Setelah itu, akan kuberikan CD itu pada pengacara. Dengar Tuan Onur, aku tidak ingin kehilangan kesopananku. Tapi kau memaksaku melakukan itu. Kau belum mengenalku dengan baik. Pekerjaan ini tidak mudah. Banyak orang bisa melihat hal-hal yang tidak terduga. Itu akan jadi hal yang memalukan. Dan sepertinya kau masih bisa untuk bertahan. Keadaanmu masih baik. Jadi kau mencoba mengancamku? Tentu saja tidak. Aku hanya memperingatkanmu. Tuan Mehmet, ini. CD-nya ada padamu sekarang. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Tuan Onur, tunggu. Semoga harimu menyenangkan, Tuan Ragat. Apa kau sudah temukan Erdal? Dia ada di kantornya saat ini. Cepat siapkan mobilnya sekarang. Kau harus menunjukkannya di pengadilan nanti. Baiklah, Tuan. Semua orang bisa saja percaya kalau Onur memang menawarkan uang pada seseorang untuk bisa bersamanya waktu itu, Karim. Entahlah, mungkin saja bisa begitu. Tapi dari mana mereka tahu Onur? Tapi kau sendiri sudah seperti saudaranya. Kenapa kau bisa percaya itu? Karena itu memang benar, Zafer. Kau tahu dari mana? Dia sendiri yang bilang. Tunggu dulu. Katakan dengan jelas. Dia bilang aku mencintai seorang wanita, tapi aku sudah membuat kesalahan. Aku menggunakan uang untuk itu. Jadi karena itu, mungkin dalam keadaan yang berbeda. Dia bilang aku membayarnya tunai. Dia bilang aku membayarnya tunai untuk 1 malam. Setelah itu dia memecat seorang wanita karena menganggapnya tidak baik. Apa kau yakin itu seorang wanita? Ya, aku yakin seorang wanita. Kapan kejadiannya? Tahun lalu, pertengahan November aku rasa. Itu tanggal yang tepat dengan yang disebutkan wanita itu. 14 November. Hari pada saat kamu mulai proyek Dubai Sky Tower. Iya. Saya rasa dapat penghargaan di hari itu. Di mana wanita itu? Kami sudah menemukannya, tenang saja. Kalau sudah menemukannya di mana? Sekarang mereka sedang membawanya ke sini. Dia ada di kas. Dia menyiapkan sebuah paspor palsu demi melarikan diri ke kos dengan sebuah perahu. Dia ada di tangan kita. Jangan khawatir. Jangan berikan aku dongeng, Erdal. Akan kuhabisi kau kalau kau main-main. Dongeng apa maksudmu? Aku bilang kami akan menemukannya. Dia tidak akan lolos. Percayalah. Bagus kalau begitu. Terserah bagaimana cara membawanya. Tapi kalau dia tidak di sini dan duduk di sini besok. Iya, baiklah. Aku janji besok pagi. Tarsel, sedang apa kau? Kau mau pasang kompor? Cuacanya tidak terlalu dingin. Mau bagaimana, Yaman? Ibuku memaksaku. Katanya dia kedinginan. Apa kompornya di rumah? Bukan, di kebun. Baiklah, akan kubantu. Iya. Kau masih duduk di sini. Dengar, ini hampir siang. Ayolah. Aku
Aku lemah. Tidak punya kekuatan. Kau tidak keluar berhari-hari dari kamarmu. Ayolah, nak. Jangan terlalu menyiksa dirimu seperti ini. Kau bisa sakit nanti. Biarlah aku mati saja. Ayah juga akan menyingkirkanku. Ali Kemal, aku sudah menghadapi banyak badai. Tapi aku tidak pernah jatuh. Aku tetap bisa berdiri. Tapi aku semakin tua sekarang. Dan aku tidak punya kekuatan. Dengarlah, nak. Satu hembusan nafasmu yang menderita saja bisa menghancurkanku, nak. Jangan lakukan itu. Aku sudah menghancurkan segalanya, Ayah. Aku juga telah mengecewakanmu. Aku melakukan kesalahan dan tidak bisa memperbaikinya. Semua jadi semakin buruk. Yang lalu biarlah berlalu, nak. Sekarang waktunya untuk menemukan obatnya. Lihatlah, wajah anak-anakmu tak lagi tersenyum selama berhari-hari, nak. Bukankah menyedihkan melihat mereka seperti itu? Kendalikan diri kalian sama-sama. Kalian orang tua. Ayolah, nak. Ayo. Safer, kenapa kau bawa mobil sendiri? Ada apa dengan supirmu? Tangan Gulistan terkilir, dia ke dokter. Akan kutinggalkan mobil di tempat parkir. Semoga cepat sembuh. Keadaannya serius? Tidak apa-apa. Saat turun tangga tangannya terkilir. Sudah lama aku tidak bertemu Gulistan. Dia baik-baik saja. Iya. Safer. Karena kami begitu sangat memohon padamu, kau tidak akan mau menerima bisnis Alma-Ata. Apa alasannya seperti yang kuduga? Itu bukan urusanku, tapi sebagai saudaramu. Tidak ada seorang pun yang bisa mencintaimu melebihi Gulista. Aku tahu, Onul. Karena alasan itulah, aku berterima kasih pada Melek. Dia selalu berkata begitu. Istrimu sangat mencintaimu. Kau tidak takut ke dokter gigi, kan? Tidak takut. Dia memang pahlawanku. Dokter akan memeriksa giginya dulu. Dia akan memujinya karena kau merawatnya. Kau mau aku masak apa nanti malam? Entahlah, terserah saja Mihriban. Atau begini saja, kita semua keluar malam ini untuk makan di luar. Baiklah. Kau juga ikut dengan kami ya, Melek? Baiklah, aku akan ikut. Baiklah, kita akan pergi setelah kami kembali dari dokter gigi. Ayo, tidak perlu repot-repot, Mihriban. Terima kasih. Sudah bicara dengan Karim semalam. Apa dia mencoba membalasku? Onur, kau yang bilang kepadanya. Kau bermalam dengan wanita dan kau membayarnya. Benarkah itu? Safer, aku mohon. Tahun lalu, 14 November. Aku ingat betul tanggal itu karena itu adalah ulang tahunnya Gulistan. Aku melihatmu ada di atas hotel kami. Di sana Sehrazad bersama. Para pemirsa, kami menghadirkan sebuah berita terbaru. Sebuah pesawat yang berangkat dari Istanbul ke Copenhagen dikabarkan jatuh saat mencoba melewati sekitar daerah Rumania dengan alasan yang belum diketahui. Tidak ada yang selamat dari pesawat yang berisikan penumpang sebanyak 200 orang dan 18 orang kru di dalamnya. Pesawat menghantam pegunungan Karpat dan pemerintah Rumania sudah mulai bekerja untuk menjangkau reruntuhan pesawat tersebut. Pesawat yang berangkat terlambat 1 jam dari Istanbul itu membawa 15 orang penumpang Turki di dalamnya. Informasinya sudah sampai di kantor berita kami. Berikut ini akan kami informasikan nama-nama dari korbannya. Terima kasih untuk pelayanannya. Sama-sama, Tuan. Pemirsa, kami sedang menunggu kabar dari dinas yang terkait. Bagaimana kabar Onur? Kau sudah bertemu dengannya? Dia datang belakangan ini. Hanya sebentar kemudian pergi.
Kenapa begitu? Feride, aku tahu. Ada kata-kata yang keluar dari mulutku pada saat yang tidak tepat. Banyak orang merasa sedih karena itu. Tapi tidakkah menurutmu ini saatnya bagimu untuk mendukung Onur? Terima kasih, Seval. Tapi untuk apa aku mendukung seorang anak yang terbukti dia adalah anak dari ayahnya? Jangan seperti itu. Jangan katakan kau masih percaya fitnah itu terjadi. Feride, Onur adalah anakmu. Satu-satunya. Aku mau hentikan pembicaraan ini, Seval. Karim telepon. Karim? Bibi Feride. Karim? Suaramu berbeda. Katakan ada apa, Nak? Apa ada hal buruk yang terjadi? Sesuatu yang buruk terjadi. Apa? Pada Onur? Pesawat yang dinaiki Onur. Feride, bangunlah. Feride, aku mohon. Nezihe! Feride, kendalikan dirimu. Nyonya Feride! Feride, bangunlah. Onur. Ya Tuhan, rasa sakit apa ini? Aku tidak percaya ini, Beno. Aku tidak percaya. Aku juga, sayang. Ini tidak mungkin terjadi. Onur tidak mungkin mati. Sayang. Apa Sehrazad sudah tahu tentang ini? Aku harus menelponnya. Aku tidak bisa melakukannya. Maafkan aku, Onur. Aku sangat menyesal. Sangat. Sekarang ini kami sedang berada di terminal internasional. Dengan cepat keluarga dari korban pesawat jatuh sudah berdatangan ke bandara. Kami mengetahui kecelakaan ini terjadi karena mesin yang berhenti bekerja saat pesawat masih di udara. Nyonya, tolong jelaskan bagaimana Nyonya. Sudah ada kabar minta penjelasannya sedikit saja. Nyonya, tolong jelaskan sedikit. Kami butuh berita. Nyonya, kami mau Nyonya Gulista. Apa pesawat ini bisa terbang? Tentu saja. Apakah menyukainya, kan? Apa pahlawanku menangis waktu di dokter gigi? Itu tidak mungkin. Sayang, ayo pakai ini dulu. Tidak mau. Supaya kau tidak kedinginan nanti di restoran. Biar aku yang pakaikan bajunya. Kau angkat saja teleponnya. Baiklah, Benu yang menelpon. Benu, ada apa? Sehrazad, aku akan katakan sesuatu. Ada apa? Benu, kenapa kau diam saja? Ada apa? Sehrazad. Iya? Aku tidak mau pakai ini. Ya sudah, aku pakaikan yang lain ya. Baju ini cocok sekali untukmu. Apa yang terjadi? Sehrazad, ada apa? Mihriban, tolong ajakkan ke dalam. Kita tidak jadi makan malam. Tolong jagakan dulu. Kan ikut aku. Katanya kau mau ganti celana. Ayo kita ganti dulu. Kita tidak jadi pergi makan malam. Kita tidak jadi makan malam. Sehrazad, katakan sesuatu. Ada apa? Apa yang terjadi? Sehrazad, tolong katakan sesuatu. Ada apa? Apa terjadi sesuatu?
pesawat yang dinaiki Onur jatuh. Pesawatnya jatuh, Melek. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini. Bagaimana ini, Melek? Ya Tuhan. Pesawat jatuh menimpa daerah pegunungan. Karena itulah sangat sulit untuk menemukan jasad para korban. Dilaporkan reruntuhan pesawat yang tersebar membuat pekerjaan jadi semakin sulit untuk dilakukan. Bagaimana bisa menjangkau jasadnya? Apakah itu mungkin? Apa kata pihak berwenang? Bukankah kau punya koneksi dengan seseorang? Kami ada koneksi dengan kementerian di Rumania. Tapi kami masih belum mendapatkan informasi lengkapnya. Apakah kedutaan tidak berusaha? Kedutaan tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini, Tuan Karim. Mereka sedang berusaha menjangkau runtuhan pesawat. Dan mereka belum mencapainya? Sayangnya, pesawat jatuh di pegunungan Karpat. Kau tahu ada banyak pegunungan di sana. Reruntuhannya tersebar sampai 40 km. Tuan Karim, tolong memberikan pernyataan pada kami. Bagaimana keadaan Tuan Onur Aksal sekarang ini? Tuan Karim, tolong beri penjelasan. Bagaimana keadaan Tuan Onur sekarang? Iya, bagaimana Tuan Karim? Bagaimana keadaannya? Apa sudah ditemukan? Sherazad, anakku. Pihak berwenang melaporkan pesawat menghubungi menara dan berkata mestinya berhenti bekerja sebelum jatuh. Setelah beberapa saat, kontak pesawat dengan menara pun akhirnya terputus. Alasan utama pesawat jatuh akan dilaporkan setelah rekaman data penerbangan ditemukan. Sherazad, apakah Onur tidak ada lagi? Saat laporan pertama kali masuk menyatakan ada kemungkinan serangan teroris, namun hal itu disangkal oleh pihak yang berwenang. Sepertinya itu hanya murni kecelakaan biasa. Istri Tuan Zafer, Nyonya Gulistan. Aku turut berduka. Terima kasih. Terima kasih. Nona Melek, manajer hubungan umum Binyapi. Nona Melek, Zafer seringkali menceritakan tentangmu. Ya ampun, Burhan. Apa kau masih mau nonton TV dulu? Aku mau tahu ada berita apa. Sudahlah, lupakan saja. Ayo berangkat. Masih banyak pesawat yang bisa kita pakai. Biarlah, kita harus segera berangkat. Burhan, kita akan sama-sama pergi dari rumah. Fusun dan Ali Kemal hanya berdua saja. Bagaimana kalau nanti mereka bertengkar lagi? Tahu apa lagi, Nadide? Mereka sudah besar. Biarkan saja. Sampai kapan kita mau awasi mereka? Apa kita tidak bisa temui pasien kita karena mereka? Benar. Kau sudah bicara dengan Ekrem? Apa kata dokternya? Dia bilang akan mempersiapkannya. Dia masih akan hidup 1 bulan lagi atau kurang. Burhan, aku bertanya-tanya. Andai saja mereka bersikap normal, selagi kita di sana, bagaimana kalau kita tinggal beberapa hari lagi di Kayseri? Kita pergi saja dulu, baru kita bicarakan nanti. Tidak akan terlalu cepat, Ayah. Kami akan pergi sekarang juga, anak. Cucu-cucuku sayang, kalian tidak mau beri salam pada kami? Nenek sudah mau pergi.
Nenek jangan pergi. Kami harus pergi, sayang. Kami ada urusan. Perginya jangan lama-lama, Kek. Besok sudah pulang kemari lagi kan? Tapi kami akan pergi jauh, cucuku. Pulang hari Senin saja kalau begitu. Ya, kita lihat saja nanti ya. Setelah sampai, teleponlah kami, Ibu. Jangan membuat kami khawatir. Tentu saja. Mungkin kami akan beberapa hari lagi di sana. Jangan ragu menghubungiku kalau terjadi apa-apa ya. Tapi Nenek katanya mau pulang cepat. Iya, baiklah sayang. Kami akan pulang cepat. Sampai nanti semuanya. Baik, Ayah. Hati-hatilah di jalan. Ayo cepat masuk, udaranya sangat dingin. Kenapa dimatikan? Kami sedang menontonnya. Berikan padaku sini. Tidak. Aku bilang berikan. Nak, jangan melawan ayah. Aku bilang berikan sini. Jangan melawan. Pergi ke kamar kalian. Ayah juga pergilah ke kamar ayah sendiri. Tinggal di sana dan diam. Daripada kakek dan nenek lebih baik ayah yang pergi dari sini. Anak-anak, kenapa kalian bicara begitu pada ayahmu? Ayah yang harus pergi dari sini. Kami hanya ingin dengan kakek dan nenek saja. Pergi saja ya dari sini. Burcu, Buket. Baiklah, kembalilah kalian dan menontonlah. Ini, terima kasih. Bagaimana? Baiklah, aku tunggu. Apa masih seperti itu? Kapan masalah ini bisa diselesaikan, Ya, Tuan baiklah, saya? terima kasih. Ya Tuhan, kenapa tidak ambil nyawaku Lakukanlah cepat. saja? Kau jangan putus asa dulu. Sudahlah, tenanglah Feride. Aku tidak sanggup, hatiku Minumlah obat dulu. sakit. Ayolah Feride. Aku tidak mau penenang apapun. Iya, aku tahu. Tapi secepatnya aku butuh berita. Pesankan bangku itu, nanti aku telepon kembali. Apa yang mereka katakan? Ya, terima kasih. Masih sama. Mereka belum berhasil. Ada bangku tersedia? Hanya untuk 3 orang, penerbangan besok siang, Kari. Kalau siang sudah terlambat, tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Bisa tolong carikan pesawat pribadi? Baiklah. Benu, kalau kita mau menyewa pesawat pribadi, carikan pesawat yang besar. Gulistan akan pergi berlima, pastikan bukan pesawat kecil. Baiklah. Aku yang akan mengurus soal pesawat pribadi itu. Kau serius? Itu bagus. Aku juga mau ikut denganmu. Kalau kau tidak keberatan. Tidak, aku tidak keberatan. Sherazad, kami mau pergi ke Bukares untuk pemakamannya. Aku rasa kau akan ikut kami. Kau rasa? Terima kasih sudah memberikan penawaran terakhir itu padaku, Tuan Karim. Jangan begitu. Aku rasa itu tidak perlu. Feride, tenanglah. Aku sudah tahu kau akan ikut dengan kami. Aku hanya mau tahu caranya. Kau... Oh, Nur. Oh, Nur, kaukah itu? Ya Tuhan, ini bukan mimpi kan? Ini bukan mimpi kan? Bukan, Ibu. Syukurlah ya Tuhan. Sudah aku bilang jangan putus asa dulu kan? Jangan terkejut, aku masih hidup. Oh Nur. Di saat-saat terakhir, aku tidak bisa naik pesawat itu, Ibu. Ini sebuah keajaiban. Aku tahu. Aku tahu. Tapi, Tuan Zafer,
Tuan Zafer. Sayangnya dia naik pesawat itu. Sudahlah Ibu, jangan merasa takut. Baik, seperti yang kalian lihat aku tidak apa-apa. Jadi jangan khawatirkan aku. Aku tidak percaya dengan semua ini. Aku tidak mengira ada orang yang begitu khawatir padaku. Seperti kalian lihat aku tidak apa-apa. Aku akan pergi. Onur, jangan pergi. Onur. Sherazad. Yaman. Dia, Tuan. Mobilnya biar aku yang bawa. Kau pulang saja dengan taksi. Baiklah, Tuan. Kau bisa antar Tuan Mehmet kemanapun dia pergi. Iya, Tuan. Kau baik-baik saja. Taruh sandalnya di raknya. Ih, cepat sekali mereka pulang. Apa Burcin tadi terbangun? Dia tidur nyenyak sekali, Nyonya. Selamat datang, Nyonya. Anak-anak, mau ayah antar ke kamar? Aku sudah bicara dengan Karim semalam. Apa dia mencoba membalasku? Onur, kau yang bilang padanya kau bermalam dengan seorang wanita dan membayarnya. Benarkah itu? Zafer, aku mohon. Tahun lalu, 14 November. Aku ingat betul tanggal itu, karena itu adalah ulang tahunnya Gulistan. Aku melihatmu ada di atas hotel kami. Di sana Sherazad bersamaku. Saat aku sedang menunggu Gulistan, aku ingin bicara denganmu. Lalu ketika itu aku melihatmu sedang bicara dengan Sherazad. Ya, tentu saja. Aku tidak bertemu dengan Sherazad pada saat itu. Kau terlihat begitu kaku, seakan aku tidak kenal siapa dirimu. Jelas sekali ada ketegangan di antara kalian. Aku hanya melihatmu dari jauh saja. Kau naik ke lift. Aku pikir kau sudah pergi. Keadaanmu membuatku banyak memikirkanmu. Lalu saat aku mau pergi, aku lihat mobilmu. Mobil itu di tempat parkir. Beberapa minggu kemudian aku bertemu dengan Sherazad. Kau ingat? Kalian berdua terlihat begitu gugup. Aku sampai berkata pada diriku, kalian berdua pasti sedang ada masalah. Lalu saat Karim menceritakan padaku soal kau membayar hubungan satu malam, aku mengerti alasan utamanya. Aku mengerti beberapa hal akhirnya. Onur, aku bisa menyimpan rahasia. Kau tahu itu. Tapi rahasia ini telah menghancurkanmu. Katakan saja yang mau kau katakan. Aku akan merahasiakannya. Dengar, itu pesawat kita. Ayo kita berangkat.
Onur, maafkan aku. Aku membuatmu kesal. Tidak, Zafer. Kau tidak membuatku kesal. Tapi aku ingin bertanya, kau tidak menyebutkan soal malam itu pada Karim, kan? Tidak pernah. Bahkan tidak ceritakan itu juga pada Gulistan. Aku tahu aku akan mati saat ini juga. Aku juga tidak akan ceritakan pada siapapun. Rahasia ini akan bersamaku sampai mati. Jangan khawatir. Terima kasih. Tunggu sebentar. Katakan, di mana wanita itu? Baiklah. Berikan alamatnya. Baik, 30 menit lagi aku sampai. Zafer, aku tidak bisa ikut denganmu. Kau harus pergi sendirian. Ada apa, Onur? Tiba-tiba ada urusan yang sangat mendesak. Aku harus menyelesaikan semua ini. Baiklah. Sampai nanti. Selamat tinggal.